Coba, dalam meeting-meeting, kenapa meeting yang harusnya problem solving, tapi seringkali terjebak jadi meeting yang sifatnya perdebatan, ya kan? Ya awalnya bagus tuh, makanya meeting tuh kalau nggak ada yang mimpin meeting baik ya, itu biasanya kacau tuh. Ujung-ujung meeting nggak jadi problem solving, tapi yang ada perdebatan. Lu nggak bisa gitu pak, nggak bisa gitu pak. Nah ini masalah besar nih, kira-kira ya. Yuk kita belajar, kita mengempowering, bukan sedang menunjukkan ego kita. Nah sama bawahan juga sama, betul ya? Berat loh membuat bawahan pinter tuh, jujur aja. Mungkin tadi teorinya oleh Mas apa tadi? Teorinya gampang, tapi begitu mau praktek, betul nggak? Kadang-kadang sering muncul juga tuh, aduh, kalau dia nanti pinter bagaimana ya? Kalau dia ngerti ini gimana? Kadang-kadang kita ngasih ilmunya gimana? Segini aja deh. Ya, segini aja deh. Sehingga orang yang dikekep karirnya pun macet. Karena orang ini adalah orang yang menjadi andalan si atasan. Nah, ini yang sebenarnya dulu sempat saya coba bilang bahwa ini harus dirubah pola seperti ini. Jadi empowering itu harus depannya apa? Kalau kita mengempowering orang harus ikhlas. Nah, bagus tuh. Harus ikhlas, Pak. Jangan dengan tujuan bahwa oh kalau dia bagus, gua kasih ilmunya, oke. Ada balas jasa, kamu boleh saya kasih ilmu semua nih, lengkap. Tapi sorry, stay di sini ya. Sama dengan kita nutup rezeki orang. Saya nggak bisa bilang ini sistem yang, tapi memang ada karakteristik atasan yang mungkin ya, nih kalau saya lihat dari strukturnya ya, waduh, saya nih sebenarnya nggak mampu, ya ada ketidakmampuan. Lalu dia punya tim yang bagus banget nih, bagus nih, apa bisa diandelin. Nah dia ini berharap bisa mensupport tugas saya, bisa mensupport performance saya. Nah kalau sudah kondisi begini, saya sarankan memang sistem untuk career development itu harus juga dibuat transparansi. Artinya tidak boleh atasan menentukan karir seorang. Yang menentukan itu organisasi. HC udah punya kan semua KPI, orang yang bagus dan lain sebagainya. Jadi HC akan mendistribusikan, Pak, ini kelihatannya orang di daerah sini bagus nih. Ini karirnya bisa diposisikan seperti ini. Atasan hanya punya 20% dalam penilaian dan dia tidak boleh punya otoritas penuh terhadap orang per orang. Kalau orang itu diambil gimana? Ya sudah, berarti dia harus mengajarkan orang yang baru lagi. Jadi kenapa tugas trainer itu bukan tugas trainer yang ditunjuk perusahaan, tapi tugas apa? Semua dari leader, mentraining lagi. Kalau diambil orang gimana? Ya ikhlas. Kalau karirnya bagus tempat lain, ya sudah ikhlas saja. Nah, kan karirnya dia toh, betul nggak? Nah kalau kita ngekep orang hanya demi ego saya bahwa wah ini bisa membuat saya punya posisi dan prestasi saya bagus dengan cara ngekep orang, bukan hal yang sehat tuh. Nah itu yang harus sedikit-sedikit kita coba rubah. Memang itu tidak bisa diselesaikan secara individual ya, tapi harus sistemnya dibangun seperti itu. Tapi Bapak udah mulai merasa sekarang bahwa oh iya ya, atasan nggak punya otoritas penuh lagi nih sama orang per orang, udah bagus Pak berarti Pak, gitu ya. Karena saya lihat banyak Pak ya di beberapa industri, khususnya mungkin di Antam juga ada ya, ada yang namanya special expert. Memang nggak ada ilmunya di luar Pak ya, betul nggak? Tapi hasil dari perenungan, dia mencoba trial error bertahun-tahun sampai akhirnya dia punya expertise di bidang itu. Ya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini memang kalau Bapak bagus ya, artinya ya sudah saya transfer deh supaya generasi berikutnya bisa lebih baik ya, bisa mengimprove dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak orang bisa seperti itu juga, Pak. Betul ya? Banyak orang gimana kalau dia punya expert spesialis khusus? Ya sudah. Wah, ini sebagai kunci saya nih. Ini kunci apa? Kartu as saya nih yang saya pegang gitu ya. Makanya banyak perusahaan sekarang mulai mengembangkan yang namanya knowledge management system. Jadi nggak ada tuh namanya ilmu hanya ada di kepala orang sampai orang pensiun lalu ilmunya kemana? Dibawa pergi. Khusus mengumpulkan isi kepala semua orang, dikumpulkan, dibuatlah sistem sehingga suatu hari itu jadi knowledge. Kan ada namanya management itu ada apa? Data, terus apa? Informasi, knowledge, ujungnya jadi wisdom.
ya kan? 4 tingkat itu. Ya, jadi wisdom itu artinya semua kemampuan orang yang pernah bekerja ini, isi kepalanya disistematisasikan, dicatat jadi satu pengetahuan yang suatu hari bisa terus mengembangkan organisasi walaupun orang tersebut sudah tidak ada di situ. Ya, kalau dulu saya lihat banyak yang hilang, Pak. Ya, jangankan gitu. Saya diskusi dengan satu BUMN juga ya. Kenapa? Orang-orang canggihnya, orang-orang jagonya membawa keluar, membawa pensiun ilmunya tanpa ada sisa di ya. Mungkin investasi perusahaan juga ada ya, menyekolahkan, mendidik, ini dan sebagainya, bablas semua hilang. Kalau sekarang enggak, knowledge management harus menjadi sistem khususnya di industri-industri seperti ini. Karena apa? Karena di Bapak ini saya lihat juga ada expert-expert yang spesial ya, yang tidak ada textbooknya tuh nggak ada. Semua itu belajar dari trial error dan pengalaman. Nah, ini kita kasih applause dong buat Pak ini ya. Kalau mau berbagi Pak, luar biasa nih, jarang loh ya orang mau berbagi dengan ilmu mereka.